Pemirsa, Presiden menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara. Jakarta pada saat ini dinilai tidak layak untuk menjadi ibu kota dengan persoalan yang ada. Berbagai usulan masuk, namun ibu kota berpotensi dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Kemanakah ibu kota akan dipindah? Saya sudah bersama dengan Pak Imron Bulkin, staf sus Menteri PPN atau Bappenas, dan juga ada Kang Yayat Supriyatna, pakar tata kota. Kang Yayat dan juga Pak Imron, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Ya. Kang Yayat, kemana sebaiknya ibu kota dipindah? Nah, ini pilihan menarik. Opsinya banyak. Presiden sudah buka di Twitter, silakan masyarakat memberikan usulan dan masukan. Tetapi ada bagusnya, dasar pemilihan itu didasarkan kepada kajian, jadi lebih objektif. Aspirasi dari masyarakat masuk tidak masalah. Nah, yang kedua, nanti pun kalau sudah menjadi sebuah keputusan bulat, harus ada keputusan politik di dalamnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, di mana lokasi itu? Nah, ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Kan? Itu pertanyaan besarnya. Pertanyaan besar. Nah, Bappenas sudah membuat kajian ya. Opsi 1 tetap Jakarta, opsi 2 sekitar Jakarta. Tapi opsi 3 menjadi pilihan keluar Jawa. Nah, ini menarik ini. Nah, keluar Jawa tuh menurut Kang Yayat yang mana deh yang paling pas? Sementara ini rekomendasi Bappenas menunjuk Kalimantan. Secara akademis saya harus bertanggung jawab juga dengan rekomendasi berdasarkan yang akademik. Alasannya? Nah, alasannya banyak. Pertama, kalau misalnya menetapkan opsi misalnya di Palangkaraya, ada persoalan historis. Kedua, ada persoalan ketersediaan lahan. Dan yang menarik yang kemarin Badan Penanggulangan Bencana mengatakan persoalan mitigasi bencana. Kota yang baik itu jika kota itu betul-betul aman dari bencana supaya resource-nya tidak habis hanya untuk persoalan masalah-masalah bencananya. Contohnya, bebas dari bencana asap, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, gempa bumi dan sebagainya. Itu kita sudah tetapkan indikator. Sekarang bagaimana lokasinya? Ini menjadi hal yang sangat penting. Baik, Pak Imron, bagaimana dengan lokasi? Kajian sudah sampai di mana, Pak Imron, dari Bappenas? Ya, seperti yang sudah disampaikan Presiden, kemarin dari hasil kajian disampaikan 3 alternatif. Alternatif pertama itu menetapkan kawasan khusus untuk pemerintahan di sekitar Monas menjadi government district. Kemudian alternatif kedua memindahkan tidak jauh dari Jakarta sekitar wilayah Bodetabek. Kemudian yang ketiga memindahkan ke luar Jawa. Nah, luar Jawa kan paling mungkin nih kayaknya. Presiden sudah memutuskan luar Jawa. Luar Jawa. Di mana? Nah, di mananya, ini sedang dimatangkan dalam kajian. Gitu. Dan saya rasa saya nggak bisa menyampaikan pada pagi hari ini. Dan masyarakat saya rasa perlu menunggu dari keputusan Presiden. Pak Imron, tapi yang menjadi tolak ukur, paling tidak kriteria-kriteria yang memenuhi untuk menjadi ibu kota negara baru kita, itu seperti apa? Ya, itu kriterianya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yayat, sama ya, hampir sama. Ya, semua sudah hampir semua sudah disampaikan. Lokasi harus strategis ya. Kalau bisa di tengah-tengah wilayah NKRI. Berarti nggak mungkin di pinggir-pinggir ya? Iya, nggak mungkin di pinggir-pinggir karena tidak memberikan equal access ya. Nah, itu diusahakan jarak antar wilayah itu relatif sama gitu, gampang, ada kemudahan dan adil gitu ya. Kemudian tersedia lahan luas. Nah, ini harus diantisipasi, nggak boleh nanti setelah sekian tahun ternyata kita ada keterbatasan lahan. Dan kalau bisa pembebasan lahannya itu memerlukan investasi yang tidak besar. Baik, tapi kalau diukur dari skala prioritas nih, kan kriterianya banyak nih, Pak Imron. Prioritas utama yang diusahakan yang resiko bencananya kecil. Terutama bencana gempa bumi, tsunami, terus kemudian kebakaran hutan, termasuk lahan gambut. Berarti 90% Kalimantan dong nih kayaknya. Saya sependapat. Dia harus kalau dilihat harus menjadi center of Indonesia. Di tengah-tengah. Aksesibilitas, mobilitas itu mudah, equal sama. Jadi dia merupakan kota yang betul-betul sangat efisien, efektif dari berbagai pencapaian. Nah, yang kedua yang menarik lagi yang perlu kita pertimbangkan, risiko bencana tadi sudah dikatakan itu. Nah, yang ketiga ada faktor aglomerasi pertumbuhan kota-kota baru yang lebih cepat.
Jadi kalau model Kalimantan itu, jika ada kota utama yang menjadi satu pusat kegiatan utama, itu akan mendorong kota-kota lain di sekitarnya ikut tumbuh berkembang. Nah, ini misalnya contoh, kalau misalnya Palangkaraya atau kota-kota lain. Kalimantan itu potensi besarnya adalah terinterkoneksinya Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, sampai Tarakan. Jika infrastrukturnya lebih cepat dibangun, itu luar biasa. Nah, yang menarik lagi, lebih tindak lanjut, bukan persoalan Jakarta dengan luar Jakarta, tapi persoalan keseimbangan pembangunan, pemerataan. Kita akui, sedikit saya tambahkan ya, bahwa selama ini jika membangun di Kalimantan, semua inputnya dari Jawa. Tenaga kerja, modal, mesin. Kemudian hasilnya kembali ke Jawa, produknya kembali ke Jawa. Jadi tidak memberikan nilai tambah. Dengan pindah misalnya ke Kalimantan atau tempat lain yang direkomendasikan, itu minimal bisa mendorong percepatan pertumbuhan karena arus modal, orang, barang itu bisa bergeser dari Jawa keluar Jawa. Tidak melulu mengenai Jawa begitu ya. Baik, betul. Kita akan tunda dulu diskusi kita akan bahas kemudian bagaimana prosesnya kalau memang mau kita pindahkan ibu kota ini, dan juga terlebih lagi mengenai anggaran. Apakah kita sudah menyiapkan mengenai hal itu? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, terlalu sama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, saya langsung ke Pak Imron. Pak Imron, supaya kemudian ini tidak menjadi wacana yang selalu dibahas setiap tahunnya begitu ya. Ini ada tidak kemudian perencanaannya ke depan nih, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana ini ke depannya. Baik mungkin dari sisi hukum, dari sisi anggaran, seperti apa rencananya? Ya, sementara ini kan kita sedang mematangkan kajiannya untuk menentukan pilihan lokasi yang paling optimal di mana. Nanti presidennya akan memutuskan lokasinya. Kemudian sebelum dibangun ibu kota baru, tentunya perlu dibentuk badan otorita. Nah, kemarin sudah dipresentasikan oleh Pak Menteri, dan Presiden sudah menyetujui perlu ada badan otorita. Kemudian tentunya terkait dengan undang-undang, kan sekarang ada undang-undang daerah khusus ibu kota dan itu tentunya nanti harus direvisi, diganti gitu. Baik, tapi sudahkah ada kajian Pak Imron paling cepat tuh tahun berapa sebetulnya kalau mau pindah? Sudah ada kesana belum sebetulnya? Kalau daerahnya memang belum ya, tapi mungkin kayaknya kita nggak menentukan kapan akan dimulainya. Ya, tetapi kita masih memberikan kira-kira kalau mau dibangun range-nya itu pelaksanaannya berapa tahun. Baik. Tapi anggaran yang sudah kemudian terpublikasi adalah kurang lebih 300 sekian triliun. Nah, itu betul. Jadi kita menyampaikan kepada Presiden ada dua senario. Yang pertama, kalau semua ASN dipindahkan dengan keluarga, baik itu dari sisi ASN, kemudian legislatif, anggota legislatif, anggota yudikatif, TNI, Polri, berikut keluarganya, satu keluarga dihitung 4 orang. Sudah sampai segitu ya kayaknya? Itu ya sudah detail. Jadi kira-kira 1,5 juta yang akan pindah ke sana. Nah, itu dibutuhkan dana 466 triliun. Kang Yayat, angka itu memungkinkan? Angka itu memungkinkan karena prosesnya kan bertahap. Artinya kalau makin pendek waktunya, mungkin akumulasi dananya agak besar. Tapi kalau rentang waktunya diperpanjang bisa 10 tahun, 20 tahun, itu by proses angkanya tidak begitu besar. Nah, yang menarik adalah satu hal di sini bahwa kan ini pasti akan ASN pindah. Nah, kebutuhan properti, kebutuhan itu kan bisa dikerjasamakan. Mungkin bisa kekuatan pasar. Jadi anggaran itu ada murni dari APBN, juga mungkin murni dari KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, atau dari swasta yang bisa membackup. Tapi menyulitkan pembangunan di masa sekarang nggak? Pada sekarang sebetulnya kan tergantung kita kemampuan pertumbuhan ekonomi kita berapa, kapasitas fiskal kita masih kuat atau tidak. Ini kan melihat. Jadi ibaratnya pindah itu seperti sekarang aja lah kita membanding, mengkomparasi, membangun jalan tol, bendungan, bandara di tempat lain. Itu kan persoalan itu. Nah, ini penting juga untuk memperbandingkan persoalan risiko ketika kita masih di Jakarta dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat misalnya kemacetan, banjir dan sebagainya. Artinya kita pun juga mengeluarkan anggaran untuk itu. Jadi ini memang satu hal yang menarik untuk mengkomparasi bagaimana risiko yang di tempat ini dengan risiko di
tempat yang baru nanti. Tapi hitung-hitungannya tetap lebih menguntungkan kalau kita pindah. Nah, pilihan begitu. Pilihan pindah itu ini kan tergantung kepada skenario pembangunan yang akan dilakukan. Kalau misalnya saat sekarang ini pemerintah pusat itu berada dalam posisi kota yang sedang punya masalah besar. Jadi konsentrasi pemerintah mungkin secara potensi anggaran akan banyak terserap untuk merehab, merevitalisasi kondisi Jakarta yang sebetulnya resource itu bisa dikelola, ditumbuh kembangkan ke tempat lain. Kang Yayat, kalau misalnya kita mau berbicara paling tidak mengurangi masalah di DKI Jakarta, tapi mungkin takutnya malah justru membawa masalah untuk pulau yang dituju sebagai ibu kota negara, mungkin itu Kalimantan maupun pulau yang lainnya. Ini konsekuensi, misalnya contoh kita ambil Kalimantan saja, itu konsekuensi terhadap Kalimantan itu seperti apa? Nanti jangan-jangan orang mulai takut, wah penebangan liar, penebangan jadi paru-paru Indonesia nih jadi berkurang. Ini kayak gitu dipikir. Tadi sempat berbincang dengan Pak Imron, disempatkan bahwa isu tentang pemindahan ibu kota Brazil ke kawasan zona Amazon itu kan sempat dikritisi. Sekarang dengan pindah ke Kalimantan, itu misalnya pertimbangan pengawasan kawasan hutan akan lebih ketat atau tidak. Pengawasan terkait kegiatan pertambangan, pemantauannya akan lebih dekat. Artinya dalam hal ini kemungkinan kita bisa merevitalisasi kembali kondisi Kalimantan yang sekarang mungkin tidak lebih baik menjadi lebih baik. Nah, yang kedua yang juga implikasi, kita juga harus mempersiapkan kondisi masyarakat di sana. Artinya begini, jangan sampai ketika terjadi perubahan, masyarakat setempat itu tertinggal. Perlu ada program-program pemberdayaan. Nah, ini kan menarik. Akan dibentuk badan otoritas yang akan mengelola itu. Ini menarik. Pemerintah sudah punya pengalaman dengan badan otoritas. Banyak kasus-kasus pengembangan New Bali, seperti Badan Otoritas Danau Toba, Mandalika, dan sebagainya, itu punya konsesi terkait penguasaan lahan. Jadi tugas badan otorita nanti kalau misalnya diberikan kewenangan di dalamnya, persiapan teknis dan persiapan pengkondisian masyarakat yang ada di sana. Jadi begitu datang pendatang atau siapapun itu tidak ada lagi persoalan konflik sosial, percepatan yang terjadi, akulturasi dan sebagainya. Jadi saya kira rekomendasi terbaik saat sekarang ini pembentukan badan otoritas tentang pembentukan ibu kota baru itu perlu dipercepat. Jadi pulau yang dituju tidak perlu khawatir ya Pak Imron ya? Nggak perlu khawatir. Justru dengan ibu kota misalnya ada di Kalimantan, kontrol atau pengendalian daerah-daerah hutan itu bisa lebih baik saya rasa. Efek yang lain juga yang muncul Pak Imron, ini kan kalau orang ngomongin mengenai ibu kota, ini orang pasti ngomongin tanah juga nih. Nanti takutnya harga tanah akan langsung naik nih. Meskipun mungkin belum tentu juga Kalimantan yang dituju gitu ya. Meskipun kita ngomongin strategisnya Kalimantan. Nah, ini untuk mencegah hal-hal semacam ini bagaimana Pak Imron? Apakah sudah ada tindak lanjutnya spekulan tanah ini? Ya itu sudah termasuk salah satu lingkup yang sedang dikaji. Bagaimana caranya, apakah perlu ada semacam freezing dari lahan yang ada, tapi lahan yang kita cari lahan yang luas, kemudian diusahakan statusnya masih milik negara gitu, sehingga tidak diperlukan pembebasan lahan. Kalaupun ada yang sekarang sedang dikonsesikan tidak menyangkut masyarakat banyak, sehingga upaya untuk pembebasan lahannya. Kebutuhan kita berapa Pak? 40.000 hektar atau berapa hektar untuk kawasan baru ini kira-kiranya? Ada dua senario, satu itu 40.000 hektar. 40.000 hektar. Satunya 30.000 hektar. Jadi ini ibaratnya kalau untuk skala kota masih setengahnya Jakarta lah. Artinya kita ibaratnya tidak jauh-jauh beda dengan kota-kota baru yang ada di sekitar kita. Jadi proporsi 40.000 hektar itu kalau bisa didapat dari hasil konversi, pelepasan status hutan atau kawasan perkebunan itu lebih cepat. Yang kedua, ini kan kalau misalnya pembebasan itu nol rupiah, artinya tidak ada beban itu infrastrukturnya akan lebih cepat. Karena belajar dari kasus pengalaman di Jawa, kita begitu ada lahan baru aja untuk perencanaan apa saja, itu pasti sengketa pembebasan tanah akan menunda semua proyek. Nah, jadi pemerintah harus mengamankan persoalan tanah. Jadi kalau ada yang spekulasi kepusilaan, silakanlah, karena yang akan dipakai adalah tanahnya tanah negara. Ini akan lebih cepat, lebih menarik. Saya kira nanti tim itu sudah dibentuk bisa mengkaji. Nah, seperti pengalaman di Danau Toba, Badan Otoritas Danau Toba itu mendapat konsensi hampir 500 hektar dari status pelepasan kawasan hutan. Nah, dengan demikian
bisa fokus. Baik. Nah, dan satu lagi yang terakhir adalah backup dari kementerian teknis seperti PUPR yang sebetulnya sudah sangat pengalaman dalam pengamuan infrastruktur. Itu kan menarik ya. Jadi tidak Kang perlu Yayat, kayak ini terakhir supaya memastikan Ini bahwa sedikit dalam kajian ini juga kita bukan mengerjakan sendiri Bappenas ya. Kita juga melibatkan berkoordinasi dengan kementerian lain. Baik. Ini secara intensif kita lakukan adalah dengan Kementerian PUPR, dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Baik, Bang Tron. Ini terakhir Kang Yayat untuk memastikan supaya kemudian ini betul-betul terrealisasi. Apa nih yang harus dipastikan sekarang? Yang pertama gini, Presiden harus segera menetapkan badan otoritas yang akan diberi kewenangan untuk perencanaan, karena kita butuh master plan untuk kepastian ini. Kedua, perlu berbicara dengan DPRD untuk mendapatkan dukungan politik, anggaran, dan kebijakan yang lebih pasti. Artinya apa? Perubahan status Undang-Undang Ibu Kota Negara harus direvisi dan dirubah. Jadi paralelnya dari sisi perencanaannya berjalan, kedua dari sisi aspek hukumnya berjalan. Nah, beri waktu berapa lama? Jangan dibuat mengambang lagi nih, bisa kemana-mana. Setahun, 2 tahun. Sesudah itu udah mantap, baru tinggal eksekusi. Presiden yang nanti 2024 ke depannya nanti nggak akan mungkin bisa mengganggu. Begini, yang menarik, yang penting adalah kepastian hukum dulu secara undang-undang. Dengan adanya undang-undang ibu kota baru, go. Baik, Kang Yayat terima kasih telah bergabung sama kami, Pak Imran juga terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih. Baik.